Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang muhibbin terkait bagaimana Ketua Robitoh Alawiyah Habib Taufik tidak perlu datang atau tidak perlu menanggapi tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin yang sebagai mana disebutkan oleh muhibbin tersebut sebagai tulisan yang rongsokan, tulisan yang hanya mengambil dari Google, tulisan yang hanya remeh. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa seorang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saat ini menurut saya pribadi sebagai mujahid, Kiai muda NU berani mendobrak sedemikian rupa sehingga menggetarkan Nusantara. Antum mau bilang itu rongsokan silahkan, antum mau bilang itu tidak berguna silahkan, antum mau bilang remeh silahkan, antum bilang mau sejuta muhibbin siap membela para habib silahkan. Tapi orang-orang Nusantara punya kepercayaan inilah kebangkitan awal dari bangkitnya Wali Songo Indonesia, terah Wali Songo kebangkitan Nusantara, kebangkitan Duriah Wali Songo ini masif, betul-betul ikhlas, tidak sedang mencari popularitas ataupun mencari jabatan, mencari uang. Sudah saatnya alam Nusantara ini bangkit, nagih janji, karena sudah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Para oknum-oknum yang notabene hanya mengandalkan sebuah nasab tanpa didasari ilmu, menghujat, mencaci maki orang-orang Nusantara. Kebangkitan ini tidak bisa terbendung manakala mereka tidak mau merubah sikap bicaranya. Karena apa? Seorang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanpa sebab membuat tesis ini tidak. Sudah dipelajari, ditelaah, menyelidiki siapa-siapa saja yang notabene sudah akan merusak nama baik Nusantara, akan merusak nama baik Rasulullah SAW. Dalam rangka mensucikan nama Rasulullah SAW inilah Kiai Imaduddin memberanikan diri nulis, membuat kajian, diterima oleh masyarakat luas, diterima oleh masyarakat Nusantara, walaupun yang kontra ada karena sudah terlanjur mahabbah fanatik kepada para habaib. Ya tidak masalah kok. Panjenengan semua yang merasa bahwa perjuangan Kiai Imaduddin sebagai bentuk rongsokan, remeh, hina, justru yang rongsok, yang remeh, yang hina ini disukai oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa antum bisa mengelak? Seyogianya kalau tulisan dijawab dengan tulisan, tesis dengan tesis, diskusi dengan diskusi. Jangan gembar-gembor di media sosial hanya ingin menguatkan hawa nafsunya, memperkokoh dinasti yang notabene saat ini sudah mulai terkikis dan tidak diterima oleh orang-orang Nusantara. Justru antum jangan membuat suatu statement yang bisa memecah belah, yang bisa membuat orang marah. Justru semakin dilawan, semakin dicaci maki, semakin direndahkan,
kebangkitan Nusantara itu akan selalu bergerak dengan cepat, bergerak masif, tidak terbendung. Lihat saja nanti, ini alam yang berbicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya Nusantara bangkit. Wali Songo, duriah-duriahnya sudah bangkit, nagih janji terkait dengan bagaimana dulu Wali Songo mengislamkan Nusantara tanpa setetes darah pun tumpah di bumi Nusantara tercintai. Hendaknya ini menjadikan sebuah pembelajaran buat kita semua, bagaimana kita harus berhati-hati dalam bertindak, berucap, agar nantinya tidak menempa pada diri kita sendiri. Apapun itu, adanya timbul tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan itu kan akibat daripada ulah para oknum Habib yang sudah lepas kendali, lepas kontrol, mencaci maki, membuli, bahkan menyudutkan kiai-kiai Nusantara yang notabene dulu membela mati-matian untuk dijadikan warga negara Indonesia. Anak cucunya ini loh, kok berani-beraninya tidak merasa berterima kasih, justru malah mencaci maki mereka yang telah menolong atas keberadaan Bani Alawi di bumi Nusantara ini. Sekali lagi mohon maafkan kali Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.